Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil din wa ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sepatutnya kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena itu pilihannya. Ketika seseorang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya, dan ketika seorang mengingkari, Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Sehingga pilihannya hanya satu sebenarnya, yaitu kita bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Bersyukur dengan lisan dan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan anggota badan, yakni menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati, yakni menanamkan dalam hati kita bahwasanya segala sesuatu nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang lalu sudah kita singgung berkaitan dengan fitnah kubur, yaitu ujian manusia ketika dia masuki alam kubur atau alam barzakh. Kenapa sebenarnya barzakh? Barzakh secara bahasa artinya adalah pembatas. Sebenarnya dalam ayat disebutkan bainahuma barzakhun la yabghiyan dalam surat Ar-Rahman ya. Di antara keduanya itu terdapat pemisah yang tidak saling melampaui. Artinya barzakh inilah batas antara dunia dengan akhirat. Batas antara dunia dengan akhirat inilah barzakh. Diuji. Ketika dia berhasil melalui ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur, yang nikmat ini akan dia dapatkan hingga hari kiamat. Adapun ketika seorang mendapatkan azab kubur, maka ini juga ada sampai hari kiamat. Kemudian setelah datang kiamat yang sangat dahsyat, yang mana manusia seolah-olah dalam keadaan orang yang mabuk, begitu dalam surat disebutkan Al-Hajj, ketika hari kiamat Allah menyebutkan yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Pada hari itu engkau melihat kullu murdi'atin tad'at kullu murdi'atin amma arda'at, setiap orang yang hamil dia keguguran, orang yang menyusui dia tinggalkan anaknya, karena saking dahsyatnya hari kiamat. Wa taran nasa sukara, dan kau melihat manusia mereka kayak orang yang mabuk gitu ya, sangat kacau pikirannya. Wa ma hum bisukara, kata Allah Ta'ala, tapi mereka sebenarnya tidak mabuk. Walakin 'adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah sangat pedih. Dengan 2 tiupan atau 3 tiupan, kemudian bergantilah bumi dengan bumi yang lain. Dalam ayat disebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit diganti dengan langit yang lain, karena langitnya sudah dikulung, buminya sudah dihancurkan, diganti dengan bumi yang lain. Kemudian setelah itu manusia dibangkitkan. Ada yang mengatakan dalam riwayat dari ajbud dzanab, kemudian manusia tumbuh begitu ya, tumbuh jadi manusia sempurna, yang kemudian mereka dikumpulkan
di tempat yang sangat luas di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan dan tidak pakai alas kaki. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sangat marah, sangat murka. Pada saat itu para nabi pun takut, orang-orang soleh pun takut, karena saking dahsyatnya Allah sangat murka, dan gak pernah murka seperti murkanya pada saat dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia ketakutan, hatta para nabi, hatta para rasul, mereka ketakutan, sampai disebutkan manusia ini bingung, manusia bingung sampai mencari Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Engkau melihat kondisi kami seperti apa ini? Menunggu, nggak jelas anggapan manusia, nggak jelas, dan Allah sangat murka pada hari itu. Kemudian Nabi Adam pun mengatakan, aku telah berbuat kesalahan ketika aku diperintahkan untuk menjauhi buah di surga, kemudian aku makan buah tersebut. Aku punya dosa, aku takut ketemu Allah Ta'ala dengan dosa tersebut. Beliau mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, artinya aku pun bingung dengan diriku sendiri. Kemudian manusia menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Meminta pada Allah Ta'ala segera dilanjutkan ini perjalanannya. Tapi Nabi Ibrahim pun enggan, karena Nabi Ibrahim pernah berbuat salah, pernah berbohong. Walaupun sebenarnya bohongnya ini bohong untuk atau tidak sebenarnya begitu ya. Di antara bohongnya adalah ketika beliau melewati sebuah negeri, di situ ada raja, yang rajanya ini meminta mengambil, merampas tiap istri dari orang yang lewat di situ. Apalagi istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, sangatlah cantik begitu. Kemudian dia mengatakan, siapa itu? Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudaraku, saudariku begitu ya. Maksudnya Nabi Ibrahim, ini adalah saudariku se-Islam, karena tidak ada orang beriman pada saat itu. Dia berbohong. Dia pun takut pada Allah Ta'ala, walaupun bohongnya tidak sebenarnya begitu. Ini Nabi Ibrahim. Beliau pun mengatakan nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Aku pun bingung dengan diriku sendiri. Kemudian manusia menemui Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, engkau adalah kalimullah yang diajak bicara langsung dengan Allah Ta'ala, dan seterusnya. Nabi Musa pun sama, dia punya kesalahan, dia pernah membunuh orang walaupun gak sengaja ya, sekali pukul orang yang tadi meninggal. Karena di antara kelebihan Nabi Musa adalah orangnya kuat begitu ya, orangnya kuat. Cuman kekurangannya beliau lidahnya enggak terlalu fasih begitu. Katanya ketika dia kecil adalah waktu di mana Fir'aun memerintahkan kepada seluruh penduduk untuk membunuh bayi laki-laki, dan Musa lahir pada saat tahun itu. Kemudian dihajatkan sama ibunya sampai ke depan rumahnya si Fir'aun, temukan sama Asia. Kemudian sempat marah si Fir'aun, kemudian menguji, ini benar nggak yang akan menghancurkan saya atau tidak begitu. Maka dikasih pilihan begitu ya, dia milih bara, dimakanlah bara tersebut sehingga lidahnya menjadi tidak fasih begitu. Nabi Musa juga pernah melakukan kesalahan. Dia pun mengatakan nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Karena Allah murka dan sangat murka pada saat itu. Tidak sebelumnya dan setelahnya. Kemudian menemui Nabi Isa pun sama.
Kemudian akhirnya manusia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meminta kepada Nabi Muhammad untuk segera dilakukan atau Allah Ta'ala supaya ridho bagaimana kondisi kita seperti apa ini begitu. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW bersujud, kemudian bertasbih, kemudian memuji Allah Ta'ala hingga akhirnya Allah Ta'ala ridho. Isfa'tu syafa', bila syafaat kamu akan diberikan syafaat, dan seterusnya. Ini kondisi ketika di padang mahsyar yang luar biasa, yang manusia ketakutan. Kenapa kok Allah Ta'ala murka? Karena Allah Ta'ala sudah memberikan berbagai kenikmatan, kebaikan untuk kita semuanya, mengutus Rasul, menurunkan kitab, dan seterusnya. Akan tapi sedikit dari manusia itu yang mengambil pelajaran. Sedikit manusia yang beriman. Kalau dibandingkan manusia yang beriman sama nggak beriman, banyak yang mana? Banyak tidak beriman. Sedikit orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka pada saat itu. Di sana kondisinya sangat mengerikan, sangat panas. Ada orang-orang yang hingga peluhnya, hingga keringatnya itu sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, bahkan ada yang sampai di mulutnya. Akan tapi ada di antara mereka yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mendapatkan panasnya padang mahsyar. Ada 7 golongan, di antaranya adalah seorang imam yang adil, pemimpin adil, maka dia mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Kemudian di antara yang lain adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. 2 orang yang saling bertemu karena Allah Ta'ala dan berpisah karena Allah Ta'ala. Jadi hubungannya dia dengan temannya itu tiada lain dan tidak bukan karena Allah Ta'ala saja. Sama-sama kebaikan dia ikut begitu ya. Kemudian berpisahnya juga karena kebaikan begitu. Bukan karena harta, bukan karena kerabat, bukan karena yang lain, tidak. Karena dia cinta dengan saudaranya karena Allah Ta'ala saja. Ini pun akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala besok di hari kiamat. Kemudian di antara yang lainnya adalah seorang yang bersedekah, kemudian menyembunyikan, mensirkan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya enggak tahu yang diinfakkan tangan kanannya. Ini pun di antara orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang lain adalah seorang yang diajak berzina dengan seorang wanita yang dzatu mansibin wa jamalin, punya kedudukan, punya kecantikan, tapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut pada Allah Ta'ala. Maka ini pun akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Di antaranya yang lain adalah orang yang sendirian di malam hari, menyadari, bermuhasabah, ingat dosa-dosanya, kemudian meneteskan air mata. Ini pun juga mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita nanti selamat di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.